وسلم وبارك على من اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اكتفى. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mulai malam hari ini kita bisa melaksanakan qiyam berjamaah dalam rangka mengisi hari-hari dan malam-malam di bulan suci Ramadan, yang semoga senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai terminal, sebagai tempat kita berhenti, sebagai tempat di mana kita lebih fokus untuk menghadap dan bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat atau waktu di mana kita punya kesempatan untuk bisa menjalankan amal ibadah, baik amal ibadah yang kita jalani dengan badan kita, dengan raga, lisan kita, maupun amal ibadah yang nantinya juga insya Allah kita jalani dengan harta benda dan segala apa yang kita punya. Para jamaah, salah satu fadilah bulan suci Ramadan seperti halnya kita ketahui adalah bulan di mana di situ diturunkannya Al-Qur'an. Dan di balik penurunan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan terkandung banyak sekali kemuliaan yang tidak diberikan kepada bulan-bulan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan makhluk-makhluknya dan kemudian menjadikan makhluk-makhluknya itu bertingkat-tingkat. Ada yang dijadikan sebagai para nabi, lebih tinggi lagi ada yang dijadikan sebagai para rasul. Lalu kemudian dari para rasul itu Allah juga menjadikan beberapa rasul utama, ulul azmi minar rusul. Demikian pula halnya dengan manusia-manusia yang lainnya. Lalu Allah juga menciptakan tempat-tempat di muka bumi, yang di antara tempat-tempat itu diberikan kemuliaan istimewa dan kemuliaan tersendiri. Secara luasnya dalam satu dunia kita tahu ada tempat-tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai keistimewaan atau kelebihan pahala berlipat ganda, yaitu di Mekah, di Masjid Haram, kemudian di Madinah, di Masjid Nabawi, lalu kemudian juga di Masjid Aqsa di Palestina. Ini tempat-tempat yang memiliki keistimewaan di mana ketika seseorang beribadah ke sana maka dia akan memiliki banyak kelebihan amal ibadahnya. Pahalanya berlipat ganda. Salat bisa 250 kali lipat, bisa 5.000 kali lipat, bisa 100.000 kali lipat. Akan tetapi tentu saja tidak semua orang di muka bumi ini memiliki kesempatan yang sama. Tidak semua orang di muka bumi ini bisa menziarahi tempat-tempat yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan, membagi rata satu keutamaan besar yang tersimpan di waktu-waktu yang itu bisa dinikmati oleh seluruh manusia di muka bumi. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai macam kegiatannya yang bisa dilakukan dari satu waktu ke waktu yang lain. Lalu di sana kita tahu ada hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, penghulunya para hari di antara 7 hari dalam satu pekan. Hari Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat di mana seseorang bersinggah di situ untuk kemudian beribadah lalu mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya selama satu pekan. Al-Jum'ah ilal Jum'ah. Begitu juga Allah menjadikan dalam rentang waktu 1 tahun, wa Ramadan ilal Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Antara satu bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya, di setiap bulan Ramadan itu ada sarana, ada kesempatan untuk seorang hamba yang beriman itu melebur dosa-dosanya, untuk seorang hamba yang beriman itu bertaubat dengan tulus, kemudian menyekah dosa-dosanya, lalu dia beramal mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi ini memang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat-tempat di mana kita bisa lebih fokus untuk beribadah dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Bukan berarti bahwa di luar bulan Ramadan bisa seenaknya. Bukan berarti bahwa di luar bulan Ramadan bisa berbuat dosa.
Bukan berarti bahwa di luar bulan Ramadan kita tidak memperbanyak amal ibadah, tapi ada memang waktu-waktu tertentu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dan mendapatkan peluang ampunan yang jauh lebih besar. Seperti dalam hadis yang sering sekali kita simak dan kita dengarkan. Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan ini, maka dibukalah pintu-pintu surga semuanya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Artinya semua kebaikan diberikan kesempatan untuk segera dilakukan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan sekhusyuk mungkin. Lalu dijanjikan di sana pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan bulan yang lain. Kemudian segala keburukan dipersulit untuk dilakukan. Pintu-pintu keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasuffidatis syayatin, dan kemudian setan-setan itu juga dibelenggu. Jadi ada dorongan besar secara normalnya bagi orang yang beriman ketika dia masuk bulan suci Ramadan untuk lebih beramal baik secara lebih banyak dibanding bulan yang lain, dan juga untuk menjauhi keburukan lebih dibanding keburukan di bulan yang lain. Setan-setan juga dibelenggu. Tapi kita semua tahu bahwa manusia tanpa godaan setan sekalipun memiliki potensi-potensi buruk, memiliki peluang untuk melakukan keburukan. Makanya senantiasa kita dengar khotib menyampaikan doa biasanya dalam khutbahnya, na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berdoa, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari potensi buruknya diri kita. Karena tanpa godaan setan sekalipun kita punya potensi-potensi yang buruk. Lalu ketika itu naudzubillah berbuah menjadi sebuah dosa, maka dosa yang kita lakukan itu juga bisa dibalas dengan dosa lanjutan yang bisa jadi lebih berat lagi. Wal'iyadzubillah. Makanya kita juga berdoa, na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berdoa semoga dilindungi Allah dari buruknya perbuatan kita. Karena perbuatan buruk yang satu, manakala tidak dihapus dosanya, dia bisa menyeret orang itu kepada perbuatan buruk yang lebih besar. Kemudian rekeningnya semakin bertambah, bukan rekening kebaikan tapi rekening dosa. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu kesempatan di bulan suci Ramadan untuk melakukan aneka macam amalan ibadah, untuk membersihkan diri kita adalah satu keniscayaan, adalah satu keharusan. Dan alhamdulillah insyaallah mulai besok pagi kita sudah menjalankan syariat puasa di bulan suci Ramadan. Malam ini dan barangkali nanti bisa disambung lagi tengah malam, kita juga dianjurkan menjalankan qiyam Ramadan dengan masuknya bulan suci Ramadan ini. Masuk secara kompak sesuai dengan laporan ru'yah yang telah dilaporkan, kemudian juga sesuai dengan perhitungan hisab, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menjalankan ibadah ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengampuni diri kita sendiri, bukan hanya memberikan pahala kepada diri kita sendiri, tapi juga memberikan ampunan dan pahala kepada orang-orang yang kita sayangi serta sesama saudara muslim. Para jamaah, salah satu bentuk amalan ibadah selain kita banyak melakukan ibadah fisik, melakukan sholat malam, Rasulullah menjanjikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Juga melakukan amalan menahan diri agar tidak makan, tidak minum, tidak memenuhi syahwat yang dilarang sepanjang siang hari di bulan Ramadan ini. Man shoma ramadhana, sama hadis yang sama dari Abu Hurairah di muttafaq alaih sahih Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Beliau di situ menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah amalan qiyam dan amalan puasa ini dilakukan imanan, atas dasar keimanan. Artinya yang akan berhak mendapatkan keutamaannya adalah memang orang yang beriman, dan itu dilakukan atas keyakinan penuh atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala, juga keyakinan bahwa nanti setelah hari akhir, setelah kematian ini akan ada hari akhirat, tempat di mana kita mendapatkan balasan secara lengkap. Lalu juga ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bukan hanya keyakinan, tapi juga rasa cinta
kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian niatan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wahtisaban, dan ingin berharap pahala. Jadi jangan sampai kita melakukan amal ibadah kosong dari harapan. Sebagian kalangan yang menyimpang mengatakan bahwa orang yang beribadah mengharapkan pahala surga itu sudah melakukan syirik. Ini pikiran yang menyimpang. Karena surga dan balasan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti aneka macam balasan yang ada, termasuk kesempatan untuk melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Itu semuanya adalah bagian dari wujud keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Yang kita kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak terpisahkan dari balasan-balasan yang nanti akan diberikan Allah kepada orang-orang yang diterima amal ibadahnya olehnya. Karena itu para jamaah, mari di dalam kita melakukan semua amal ibadah, jangan lupa untuk memperkuat niat, memperkuat harapan agar diberikan pahala serta balasan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai harapan kita untuk mendapatkan balasan Allah itu hanya terhenti pada harapan duniawi. Kadang-kadang ada orang yang bersedekah misalnya 100.000 rupiah dengan harapan mendapatkan balasan 10 kali lipat, yaitu mendapatkan uang 1 juta rupiah, tapi sekarang ini di dunia. Ini contoh harapan yang keliru. Harapan yang besar adalah pahala dari Allah, tapi pahala itu yang kita harapkan adalah nantinya di akhirat, bukan ketika sekarang di dunia. Seandainya pun ada tambahan harapan mendapatkan balasan di dunia, sifatnya hanya tambahan, bukan merupakan harapan utama. Misalnya kita berpuasa, ada harapan badan kita menjadi lebih sehat, kita melakukan qiyamul lail dan sholat yang lama dengan harapan badan juga menjadi lebih fresh. Itu harapan sampingan. Tapi harapan terbesar adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tidak kita bisa hitung-hitung. Para jamaah, yang terakhir, selain tadi ibadah qiyam, ibadah puasa, ibadah yang kita lakukan dengan badan, dengan jasad kita, juga sangat sekali dianjurkan agar dalam bulan Ramadan ini kita melakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Dan pintu untuk melakukan ini sangat luas. Rasulullah SAW seperti halnya diceritakan dalam hadis, kana ajwadan nasi bil khair. Rasulullah itu merupakan orang yang paling sering, yang paling tinggi tingkat kedermawanannya bil khair, dengan harta benda beliau. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Beliau sangat dermawan di bulan selain bulan Ramadan, lalu ketika di bulan Ramadan jauh lebih tinggi lagi kedermawanannya. Tentu kita tahu Rasulullah SAW tidak setiap hari, tidak setiap bulan, dan tidak setiap tahun berada dalam kondisi kaya. Kadang-kadang beliau hanya punya air dan beberapa buah kurma di rumah beliau untuk 9 keluarga. Tapi yang namanya dermawan adalah mau menyisihkan sebagian harta bendanya, walaupun itu sedikit, tapi dengan niatan yang ikhlas, dengan pengorbanan. Karena Allah tidak menilai hanya dari nominalnya, tapi dari kondisi seseorang itu, dari kebutuhannya terhadap harta yang dia sedekahkan, dan dari besarnya niat keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Lalu apa saja kira-kira pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita masuki melalui harta benda? Paling tidak ada 5 pintu kebaikan. Pertama, kalau kita punya kelebihan harta benda, kita menyedekahkan. Menyedekahkan berarti memberikan harta benda itu kepada fakir miskin atau orang yang memang membutuhkan. Yang kedua, bukan hanya diberikan langsung dikonsumsi habis, baik berupa uang maupun makanan, tetapi memberikan barang atau uang untuk dibelanjakan barang yang kira-kira insya Allah bisa berlangsung selamanya, bisa berlangsung jangka panjang. Ini yang dinamakan sedekah jariyah atau wakaf. Bisa kita salurkan ke masjid, bisa kita salurkan ke sekolah, bisa kita salurkan ke pihak-pihak yang bisa mengelola wakaf untuk kemanfaatan berkelanjutan, sehingga ketika kita sudah bersedekah jariyah itu, bertahun-tahun lamanya pahala kita insya Allah akan mengalir bahkan ketika kita sudah meninggal nanti. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya
harta benda yang kita tidak sedekahkan atau sudah selesai kita bersedekah dan berwakaf, maka ada lagi peluang untuk memberikan hadiah atau hibah. Kalau sedekah diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka hadiah atau hibah ini bisa kita berikan walaupun kepada orang yang kaya, tapi asalkan yang kita berikan itu adalah sesuatu yang halal dan bermanfaat. Jadi sangat terbuka luas pintu-pintu kebaikan, bukan hanya dengan bersedekah untuk orang miskin, tapi termasuk juga bersedekah untuk orang yang tidak miskin. Kemudian yang keempat adalah pintu kebaikan yang bisa terwujud manakala kita memberikan harta benda walaupun itu merupakan kewajiban kita. Para bapak yang punya istri dan anak-anak tentu punya kewajiban untuk menafkahi mereka. Pada saat kita memberikan nafkah, jangan pernah lupa atau usahakan sering-sering untuk ingat bahwa di dalam kita memberikan nafkah, memberikan gaji bulanan, memberikan nafkah berupa makanan, memberikan nafkah berupa pakaian ataupun kebutuhan yang lainnya, niatkan itu sebagai untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kalau kewajiban itu kita lakukan begitu saja tanpa ada niat yang terbesit di hati kita, sehingga lewat kesempatan untuk mendulang pahala yang besar. Dan yang terakhir para jamaah, kalau kita sudah tidak punya harta lagi atau kita sudah melakukan semuanya, maka masih ada kesempatan walaupun harta kita tidak kita lepas untuk melakukan kebaikan dengan meminjamkan. Bisa dengan meminjamkan uang untuk membantu orang yang tengah membutuhkan, tapi jangan dikomersilkan. Walaupun nanti uang itu akan kembali lagi ke kita, tapi selama kita pinjamkan, insya Allah pahalanya besar. Kalaupun tidak uang, kita bisa meminjamkan barang. Cari di dalam rumah apa yang kira-kira bisa dipinjam oleh tetangga. Cari dalam rumah apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh teman atau orang lain, sehingga nanti begitu dia kembali juga sudah tercatat pahala yang besar oleh kita. Yang terakhir juga, kalau itu semua tidak bisa kita lakukan, maka kita masih punya kesempatan untuk bersedekah dengan rajin-rajin membaca zikir. Sebab ketika kita membaca subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, saat itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita menyejukkan suasana, menyejukkan tempat di mana kita berzikir. Syukur-syukur kita membaca Al-Qur'an, sehingga itu juga bagian dari kebaikan, pahala dan sedekah yang kita berikan kepada lingkungan. Barangkali ini semoga ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.